Oke, di video kali ini saya akan cerita kenapa di tanaman Monstera stanleyana di tempat kami tidak memakai turus. Ingin tahu alasannya? Simak video berikut ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Harsya di channel Aska Garden Indonesia. Channel yang bahas tentang duit tanaman, terutama tanaman hias, baik itu cara perawatan, cara budidaya, dan lain-lain yang akan saya sampaikan secara tuntas dan lengkap. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang tanaman Monstera stanleyana. Oke, di depan saya ada sekitar 100 pot ya, indukan dan remaja Monstera stanleyana variegata yang kuning. Oke, di sini saya agak berbeda, tidak seperti mungkin yang teman-teman punyai. Di tempat saya tidak ada satupun yang memakai turus. Oke, alasannya kenapa? Kita akan mencoba membahasnya. Oke, di depan saya nih beberapa indukan. Oke, remaja dan indukan saya campur. Walaupun tanaman itu masih kecil seperti ini, masih baru berapa daun ya, 5-6 daun. Tapi di tempat saya sudah saya anggap sebagai indukan. Oke, kenapa saya tidak menggunakan turus di Monstera stanleyana? Karena saya sengaja biar Monstera itu jalan tepat di atas media tanam. Seperti ini. Ini adalah contoh Monstera stanleyana variegata kuning yang tidak saya pasangi turus. Oke, ini daun pancingnya yang kecil ini. Kelihatan ya, dan ini adalah anaknya, daun pertama, anakannya, ini daun aktif anakannya. Saat saya pasangi turus, otomatis akar akan menempel di turus. Oke, kalau untuk Monstera stanleyana saya tidak pasang turus biar batangnya Monstera itu menempel di media tanam, dan apa yang terjadi, akar akan jadi akar aktif masuk ke media tanam. Jadi dengan tidak saya pasangi turus, akar akan langsung banyak masuk ke media tanam, dan saat saya cacah di sini, saya potong di sini. Oke, saya akan mendapatkan langsung banyak tanaman karena saya cacah per ruas daun ya, dengan sudah komplit akar yang banyak. Oke, jadi tidak saya pasangi turus, saya ingin mendapatkan akar aktif yang masuk ke media tanam. Jadi saat saya cacah itu tingkat keberhasilannya akan lebih tinggi. Oke, saya awalnya punya sekitar 20 tanaman indukan yang di pot besar ini, yang di depan adalah pot indukannya, dan yang remaja ini adalah anakan atau remaja anakannya yang sekarang sudah mulai remaja. Ini contoh Monstera stanleyana yang sudah saya panen ya di sini. Di sini kemarin sudah keluar kemarin. Terus sudah saya cacah beberapa saat yang lalu, 1 mingguan sekitarnya. Ini sudah mulai keluar tunas yang baru lagi. Dan ini akan tumbuh lagi, nanti akan jalan ke atas media. Oke, bila sudah mulai tumbuh, akar sudah mulai banyak masuk ke media tanam, baru akan saya potong lagi. Jadi satu indukan ini akan kita potong berkali-kali. Sebagai buktinya saya akan melihatkan anakan yang barusan saya perbanyak atau Monstera stanleyana. Yap, di sini ada beberapa ruas atau anakan tanaman Monstera stanleyana. Ini kebetulan stanleyana semuanya ya teman-teman ya. Dari cuma 20 indukan, saya kemarin dapat sekitar 80 ya, 100-an remaja dan indukan. Di sini saya sudah nyacah lagi sekitar 100-an lebih ya Monstera stanleyana. Kebanyakan stanleyana Monstera kuning ya di sini, variegata kuning. Ini untuk pucukan, seperti ini pucukan. Kebanyakan saya stak adalah per satu ruas daun, contoh seperti ini. Jadi dengan saya harapkan per ruas daun, saya akan meningkatkan tingkat kehidupannya atau suksesnya dengan asalkan akarnya sudah banyak. Itu solusinya adalah kita rambatkan dia jalan di atas media tanam. Jadi saat kita potong, itu akar sudah banyak dan sudah menjadi akar aktif di dalam media tanam. Jadi saat kita potong, insya Allah tingkat hidupnya akan lebih tinggi. Oke, itu adalah tadi sedikit tips kenapa alasan kami di tempat kami tidak menggunakan turus untuk Monstera stanleyana, karena kita ingin mendapatkan akar aktif sehingga saat kita perbanyak dia akan langsung hidup karena akarnya sudah banyak. Inilah contoh. Ini ada daun pancing yang di sini yang terakhir ini, yang hijau ini daun pancing. Ini Monstera stanleyana variegata kuning juga ya. Di sini sudah tiap kali dia menempel di media tanam, akar sudah langsung banyak. Jadi saat nanti saya cacah, ini saya akan mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini saya akan mendapatkan 6 anakan baru karena saya stek per satu ruas daun. Oke, dengan penempel seperti ini akar akan langsung aktif teman-teman.
Jadi itulah kenapa saya tidak menggunakan turus di Monstera stanleyana, karena akan langsung saya cacah saat dia memang sudah mulai banyak daunnya. Oke teman-teman, mungkin ada sedikit tips dari kami, silahkan dicoba bila teman-teman punya ingin banyaknya. Di tempat kami memang seperti ini caranya, kami sharing seperti yang kami tahu saja. Oke, nanti bila ada yang ingin ditanyakan silahkan tanya di kolom komentar, insya Allah akan saya jawab sebisa saya. Bila ada salah kata saya minta maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.